Guilty, sentence him to 9 years in Florida State Prison. On count 2, same charge, court will adjudicate the defendant guilty, sentence him to 15 years Florida State Prison. That'll run consecutive to count 1, for a total 24 years Florida State Prison. Assalamualaikum, bareng Mai di sini. Oke, sebelumnya aku makasih kali buat kalian yang mau luangin waktunya nemenin aku di sini. Dan by the way, ini tuh video pertama aku di YouTube. Jadi mohon kali sama kalian buat bantu aku bangun channel ini supaya aku lebih semangat untuk buat video-video selanjutnya. Oke, kali ini aku akan ngebahas sebuah criminal case yang dilakukan oleh seorang pria asal Florida, Amerika Serikat bernama Cameron Herren. Semua orang pasti pernah salah, dan ini adalah pepatah populer yang setiap orang pasti pernah mendengarnya setidaknya sekali seumur hidup. Tapi ada kesalahan yang umum dan tidak berbahaya, dan ada juga kesalahan yang tidak akan pernah bisa kita tarik kembali. Karena rasa trauma dan sakit yang mereka timbulkan terhadap orang lain, sampai di titik di mana kesalahan itu mengubah hidup seseorang selamanya. Dan kesalahan inilah yang diperbuat oleh Cameron Herren. Ia menabrak seorang ibu dan putrinya yang masih berusia 21 bulan hingga meninggal dunia. Dan Cameron divonis 24 tahun penjara oleh hakim. Tapi, Cameron malah mendapatkan pembelaan dari warganet di seluruh dunia karena wajahnya yang ganteng kali weh. Udah penasaran sama ceritanya? Mari kita bahas. Let's go! Sebelum kita bahas tentang kasusnya, mari kita bahas dulu tentang siapa sih Cameron Herren itu. Jadi, Cameron Herren bernama lengkap Cameron Coyle Herren, lahir pada 9 September 1999. Ia pindah dari Texas, Amerika Serikat ke Tampa, Florida, Amerika Serikat pada saat Cameron berusia 5 tahun. Dan ia adalah anak kedua dari 2 bersaudara, yang abangnya bernama Tristan Herren. Ia juga lahir dari keluarga yang berpendidikan dan juga kaya raya, yang ayahnya bernama Christopher Herren, seorang alumnus Harvard University, dan ia bekerja sebagai videographer, editor, dan pembuat film. Dan ibunya bernama Cheryl Herren, yang menjabat sebagai wakil presiden di sebuah perusahaan pertanian negara bernama State Farm. Dan for your information anyway, Cameron Herren ini juga adalah seorang seleb TikTok yang mempunyai lebih dari 1,5 juta followers dan akunnya sudah verified atau centang biru. Dan itu dia latar belakang dari Cameron Herren. Jadi sekarang mari kita bahas tentang kasusnya. Jadi semua itu bermula saat Cameron Herren dikasih hadiah mobil oleh orang tuanya. Bukan karena dia ulang tahun ya bukan. Tapi hadiah yang diberikan oleh orang tua Cameron. Karena Cameron baru lulus sekolah di SMA Catholic Diocese of Saint Petersburg. Sebuah sekolah Katolik di Tampa, Florida, Amerika Serikat. Cameron dihadiahi sebuah mobil Ford Mustang GT berwarna hitam. Yang mobil ini larinya itu bisa kenceng banget. Nah, jadi 2 hari setelah Cameron lulus SMA dan diberi hadiah mobil sama orang tuanya, Cameron sama abangnya ini, Tristan Herren, mau pergi ke tempat gym yang lokasinya itu nggak jauh dari tempat mereka tinggal gitu. Dan mereka nggak cuma berdua, mereka itu janjian sama temannya Cameron yang bernama John Bernier. Tapi John ini nggak bareng sama si Cameron, tapi John ini bawa mobil sendiri gitu. Jadi mereka tuh sendiri-sendiri gitu mobilnya. Dan by the way, si Cameron sama abang ini termasuk saudara yang cukup akrab dan juga dekat ya Itu kelihatan dari setiap program-program apapun yang selalu mereka kerjain sama-sama gitu, yang selalu mereka ikutin juga bareng-bareng kayak gitu. Nah udahlah si Cameron, si Tristan, abis itu si John tadi ini ketemuan kan ya. Nah setelah mereka jumpa, mereka itu pun sepakat untuk melakukan balapan liar. Dan tepat di persimpangan Night Avenue di jalan Bayshore Boulevard, mobil yang dikendarain oleh Cameron dan juga si John ini hilang kendali. Dan for your information, Bayshore ini merupakan tempat pejalan kaki yang populer di Tampa. Bayshore memiliki trotoar terpanjang yang dianggap tidak hanya terpanjang di Amerika Serikat tetapi juga di dunia. Dan Bayshore Boulevard ini merupakan tempat yang indah karena jalannya itu bersebelahan sama pantainya Tampa gitu. Jadi saat kita lewat, itu sebelahannya tuh pantai gitu. Jadi tuh kayaknya rasanya itu indah kali gitu kan Kalian bisa kebayangkan saat kita jalan naik mobil udah gitu
Di sebelahnya tuh pantai gitu. Terus pantainya tuh cantik kali weh, kayak gitu. Next. Tadi kan aku udah ceritakan weh, kalau pas mereka jalan di jalan Bayshore Boulevard, tepatnya di persimpangan Might Avenue, ada seorang ibu yang lagi dorong anaknya yang lagi duduk di stroller dan mau menyeberang. Dan karena mobil mereka yang hilang kendali, si John ini banting setir untuk menghindari si ibu dan anaknya tadi. Dia banting setir keluar jalan. Dan Cameron pun ikut membalikkan setirnya atau membanting setirnya untuk menjauhi mobilnya dari si John tadi. Tapi naasnya dia nggak bisa untuk menghindari tabrakan dari seorang ibu dan anak tadi. Dan sebuah kecelakaan tragis itu pun nggak bisa dihindari. Korban seorang ibu itu terlempar 12 meter dan putrinya beserta kursi dorongnya terlempar sekitar 10 meter dari tempat kejadian. Dan diketahui, korban dari kecelakaan tragis itu adalah seorang ibu berusia 24 tahun bernama Jessica Passenger Robenold dan putrinya bernama Lilia Robenold yang masih berusia 21 bulan. Dan kabarnya Jessica juga sempat berusaha menyelamatkan putrinya dengan mendorong stroller tersebut jauh ketika mobil Cameron akan menabrak mereka. Tapi takdir berkata lain. Jessica dan anaknya pun langsung dibawa ke rumah sakit umum Tampa. Namun sayangnya nyawa Jessica tidak tertolong dan putrinya Lilia menyusul kepergiannya keesokan harinya. Jadi kematian mereka itu berselang 1 hari aja weh. Sedih kali. Next. Dan setelah kejadian itu, polisi pun langsung menahan 3 orang yang diduga sebagai tersangka, yaitu Cameron, temannya Cameron yaitu John Bernier, dan juga kakak laki-lakinya Cameron yang bernama Tristan Herrin. Dan Cameron pun menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Dan diketahui Cameron ini melakukan balap liar dengan kecepatan kurang lebih 100 mil per jam atau 165 km per jam. Saksi mata di tempat kejadian pun mengatakan bahwa ia melihat mobil si Cameron dan si John ini sempat berpindah-pindah dengan kecepatan yang tinggi. Dan kematian Jessica dan putrinya Lilia meninggalkan luka yang teramat dalam bagi suaminya Jessica yaitu David Robenold. Dan David juga pernah berkata di pengadilan, penting untuk diketahui bahwa kamu menyebabkan luka seumur hidup dan kesedihan yang teramat luar biasa. Itu kata-kata David saat di pengadilan kepada pelaku. Dan David juga menuntut pelaku untuk diadili dan dihukum 30 tahun penjara. Jujur aku tuh gak kebayang ya gimana saat itu gitu. Kayaknya itu pasti sedih kali lah, pasti gak kebayang gitu. Tapi sidang dari Cameron ini harus ditunda sampai tahun 2021, yaitu 3 tahun setelah kejadian itu karena usia si John sama Cameron ini masih di bawah umur. Dan pada Desember 2020, John dan juga Cameron memutuskan untuk menempuh jalur hukum masing-masing. Pengacara dari John menegosiasikan perjanjian pembelaan dengan negara dan membuat kesepakatan dengan negara sebagai imbalan atas kerjasamanya dan mengaku bersalah atas 2 dakwaan dan hukuman 6 tahun penjara dan 15 tahun masa percobaan. Dan kesepakatan itu pun disetujui oleh keluarga korban. Dan Cameron juga sempat untuk nyoba hal itu, tapi nggak disetujui sama pihak korban. Dan pada April 2021, Cameron pun divonis 24 tahun penjara atas dakwaan balapan liar dan kelalaiannya yang membuat 2 orang meninggal dunia. Dan kakak laki-laki dari Cameron Herrin yaitu Tristan Herrin cukup beruntung, tuntutan terhadapnya semua dibatalkan. Karena dia tuh saat itu posisinya sebagai penumpang kali ya, jadi dia tuh nggak berperan aktif di situ. Pihak Cameron pun mengajukan banding, namun ditolak oleh hakim pada tahun 2022. Dan video dari persidangan Cameron Herrin yang divonis 24 tahun penjara itu pun viral dan menjadi perbincangan warganet di seluruh dunia. Nah, dan karena wajah Cameron ini yang sangat ganteng itu loh, jadi banyak pro dan kontra di sosial media. Sebagian mengatakan bahwa tindakan Cameron itu salah, dan sebagian lagi mengatakan bahwa Cameron tidak bermaksud membunuh siapapun, dan ia layak mendapatkan kesempatan kedua. Dan gak cuma di TikTok, Cameron Herrin pun menjadi trending di Twitter, di mana ribuan cuitan menyuarakan pengurangan hukuman bagi Cameron Herrin.
Ribuan tweet tersebut dibarengin dengan hashtag Cameron Herring dan juga Justice for Cameron. Dan bahkan di pengadilan pun banyak gadis remaja yang datang untuk memberi dukungan atau ya pengen sekedar ngelihat Cameron. Tapi apapun itu, hukuman yang diberikan oleh hakim tetap harus dijalani oleh Cameron dan juga John Daniel. Karena hukum harus tetap ditegakkan seadil mungkin tanpa memandang fisik ya weh. Ya karena kalau hukum mandang good looking, nggak akan ada orang ganteng ataupun cantik di penjara dong ya. Ya jadi kayak privilege kali lah kayak gitu ya kan. Dan tambahan sedikit, dampak dari kecelakaan itu, banyak dari warga Tampa yang meminta pemerintah untuk mengurangi batas kecepatan di Bayshore. Dan pemerintah pun mengiyakan permintaan itu dan mengubah batas kecepatan yang awalnya itu 40 mil per jam atau 64 km per jam menjadi 35 mil per jam atau 56 km per jam. Oke, segitu dulu untuk cerita Mai kali ini. Gimana pandangan kalian soal kasus ini? Apa kalian merasa Cameron itu pantas untuk dihukum 24 tahun penjara? Atau kalian tim yang anggap kalau si Cameron yang ganteng ini itu pantas lah untuk dikurangin hukumannya karena dia itu nggak ngelakuin hal yang disengaja gitu? Kan komennya di bawah. Semoga hal-hal buruk yang terjadi dalam cerita ini dijauhkan dari kita semua ya. Semoga juga ada hikmah yang bisa kita ambil dari sini, yaitu kita juga harus lebih berhati-hati saat kita berkendara ya. Makasih buat kalian semua yang udah nemenin aku di sini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah supaya kalian update video-video terbaru dari Mai selanjutnya. Dan jangan lupa tinggalin like dan komen di bawah. Kasih kritik dan saran buat aku biar aku bisa jadi lebih baik lagi. Aku Maya Nandiyani pamit. Assalamualaikum. Bye-bye.